Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Halaman berapa, Bu? Berapa? Oke, monggo silakan yang mau baca. Akhir tugas malaikat maut. Tetapi ini diterangkan kapan malaikat maut selesai dari tugasnya mengurusi manusia. Dan diterangkan pula maksud dari firman Allah Ta'ala. Dan datanglah tiap diri bersama satu malaikat pengiring dan satu malaikat penyaksi. Dan firman-Nya, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat. Abu Ain meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya anak Adam benar-benar lalai terhadap apa yang telah diciptakan Allah Azza wa Jalla, bahwa sesungguhnya Allah tiada Tuhan selain Dia, apalagi berkehendak menciptakan anak Adam, maka menitahkan kepada malaikat, tulislah rezekinya, umurnya, dan ajalnya, dan tulis pula apakah dia celaka atau bahagia. Kemudian malaikat itu pun naik atau selesai tugasnya. Dan Allah menugaskan pula malaikat lain untuk menjaga anak Adam itu sampai dia mengerti atau mencapai umur dewasa. Kemudian Allah menugaskan dua malaikat untuk mencatat amal-amal baiknya dan amal-amal buruknya. Apabila saat kematian telah tiba, maka dua malaikat itu pun naik atau selesai tugasnya. Kemudian datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Apabila dia telah dimasukkan ke dalam lubang kuburnya, maka malaikat maut mengembalikan roh anak Adam itu ke dalam tubuhnya. Kemudian datanglah dua malaikat petugas kubur untuk mengujinya, dan sesudah itu pergi. Apabila datang hari kiamat, maka turunlah kepada anak Adam itu malaikat mencatat amal-amal baik dan malaikat mencatat amal-amal buruk. Keduanya menyelamatkan sebuah buku catatan amal yang mengait pada lehernya. Kemudian keduanya telah hadir menyertainya. Yang satunya menjadi pengiring dan lainnya menjadi penyaksi. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari atau ini, maka kami singkapkan darimu tutup atau yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau terangkan. Jadi pertama, ketika Allah menciptakan manusia, pada saat manusia berusia 40 kali 3 di rahim ibunya, ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat takdirnya atau nasibnya. Nasib itu bagian ya. Jadi kan Lauhil Mahfuz itu diibaratkan oleh Allah dengan buku besar lah, buku besar. Nah, buku besar itu ada lajur-lajurnya ini. Nah, lajur-lajur itu nasib bagian-bagian. Ada nasib bagiannya bumi, bagiannya Uranus, Venus, macam-macam. Nanti bagiannya bumi, nanti ada bagian nasibnya Jakarta, nasibnya Bali, nasibnya Amerika, nasibnya. Nanti ngomong Indonesia, nasibnya kota ini, nanti nasibnya terus nasib sampai ke person-person. Nasib kita ini bersinggungan. Buktinya kita ketemu. Jadi pertemuan kita ini menunjukkan bahwa nasib kita bersinggungan. Jadi ada pertemuan. Beberapa pertemuannya sampai begitu kentalnya sampai bisa menjadi suami istri.
kayak Pak Hartoyo sama Bu Ardina, ibu sama suami dulu Bu Nedwin Neliyawati ya, Nelly, iya, 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 itu semua ibu semua lah, Bu Mustaria dan saudara ibu semua ya. Nah ini kan sampai ada yang sampai besanan, ada yang ya hanya sebatas teman dan seterusnya. Tapi yang pasti takdir kita ini saling bertemu. Nah, makanya kalau bahasanya Nabi itu aukamakol, jangan remehkan firasatnya seorang mukmin. Jadi firasatnya seorang mukmin tidak boleh diremehkan. Kita kalau saya kepikiran istri misalnya, atau Anda kepikiran suami, jangan cuma di telepon. Didoakan. Ya, iya. Jangan cuma di telepon, jangan cuma video call, tapi doakan. Kenapa coba? Karena telepon itu nggak bisa merubah takdir. Telepon nggak bisa merubah takdir, video call itu nggak bisa merubah takdir. Tapi kalau doa, biidznillah bisa merubah takdir insyaallah. Karena ada hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, terutama At-Tirmidzi yang lebih lengkap. Nabi bersabda, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Makanya Nabi juga melarang kita meremehkan firasat, meremehkan mimpi juga, tidak boleh. Dalam Islam kita tidak boleh meremehkan mimpi karena yang tersisa dari kenabian adalah mimpi. Jadi yang tersisa dari kenabian adalah mimpi. Maka pesannya Nabi adalah mimpi itu kalau yang baik ceritakan, kata Nabi. Semoga jadi kenyataan lah. Itu seperti. Tapi kalau yang buruk, kalau bisa jangan cerita sih, kalau bisa. Kalaupun terpaksa cerita, pada saat mimpi itu usahakan berdoa, berlindung kepada Allah dan meludah ke kiri 3 kali. Ya, dan itu jangan remehkan loh ya. Jadi masalah mimpi itu tidak boleh diremehkan. Jadi kalau ada orang mengatakan mimpi itu kembang tidur, sebagiannya mungkin iya, tapi sebagiannya tidak. Karena mimpi itu kalau dalam Islam kan ada 3 macam ya. Ada ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Kalau mimpi yang benar ini betul-betul isyarat dari Allah. Nah, kemudian yang kedua ada astarul maqabla naum, dampak sebelum tidur. Yang ini yang kembang tidur yang ini. Jadi ibu misalnya tidur lapar, dalam tidur mimpi makan. Nah, itu nggak usah ditafsirkan. Nah, itu memang lapar. Ya. Atau ibu kangen banget dengan seseorang sampai terbawa dalam mimpi. Nah, itu nggak usah ditafsirkan. Nah, walaupun itu kalau orang yang sudah meninggal bisa jadi benar. Pertemuan betul bisa mimpi yang benar juga. Nah, kemudian yang ketiga waswas satu syaitan, godaan syaitan. Ini sihir juga bisa. Jadi kadang sihir itu melalui tidur, melalui mimpi. Ada orang bangun sakit itu ada. Jadi ada orang bangun sakit itu ada. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya diupayakan tadi. Kalau memang itu mimpi yang buruk, bangun segera auzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Syukur-syukur baca Al-Falaq An-Nas. Khawatirnya itu adalah dari waswasatu syaitan. Nah, jadi begitu selesai mencatat takdirnya, malaikat ini terbang ke langit sampai kemudian anak ini lahir. Begitu anak ini lahir, Allah utus lagi malaikat untuk mengawal anak ini, pokoknya sampai dia ini menghadap kepada Allah itu nanti. Makanya setiap kita ini Bu ada malaikatnya, tapi juga ada setannya. Nah, jangan salah, setiap kita ini ada malaikatnya, tapi juga ada setannya. Makanya di surat apa? Saya buka dulu ya biar kita tahu. Sebentar. Tangannya sama, tetap sama. Kayaknya baru hari ini yang dari kemarin kayaknya
Saya lupa ya, nanti kita cari lagi deh. Tapi intinya di Al-Quran itu ada. Saya kan ngaji di Al-Asmaul Husna itu tentang malaikat-malaikat yang memang ditugasi oleh Allah itu untuk mengelilingi kita di bagian depan, kanan dan kiri dan belakang kita. Itu ada malaikat-malaikat yang bertugas mengawal kita, yang itu memang kerjaannya untuk menjaga kita. Itu malaikat-malaikat itu. Tapi jangan lupa setan juga dikirim untuk menguji kita. Nabi mengatakan okamakal itu bayi yang nangis itu karena begitu dia lahir ditusuk itu bagian punggungnya oleh setan sebagai tanda permusuhan. Ya, sampai itu Nabi kan mengatakan semua orang itu ada setannya. Ketika beliau bilang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha itu, kan suatu malam Siti Aisyah itu membuntuti Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata Nabi ke Baqi ya. Pulang dari Baqi, karena di antara mukjizat Nabi bisa melihat belakang tanpa menoleh. Kata Nabi, kamu dari mana tadi? Ikuti engkau ya Rasulullah, karena saya khawatir engkau pergi ke yang lain. Padahal ini kan jatah saya. Lain hati ya. Iya, padahal Nabi itu kan tidak mungkin khianat. Nabi itu tidak mungkin bohong, nggak mungkin khianat. Maka kata Nabi, kamu telah tergoda oleh setan kamu. Kata Nabi. Hah, saya ada setannya ya Rasulullah? Ada. Semua orang ada setannya, termasuk saya, kata Nabi. Dan Nabi itu ada setannya juga. Cuman kata Nabi, hanya saja Allah merahmatiku, kata Nabi. Sehingga semua setan yang menggodaku itu masuk Islam. Jadi setan yang menggoda Nabi itu masuk Islam. Iya, jadi setan masuk Islam itu ada. Loh, ada Ustaz, ada. Di hadis Bukhari itu ada seorang dukun manggil jinnya, yang biasa dia tugasi untuk mensihir seseorang. Nah, suatu saat jin ini dipanggil oleh sang dukun dalam hadis Bukhari itu, tidak datang-datang. Kata dukunnya, ini jin kemana? Terus menjelang subuh itu datang. Kata dukunnya, kamu dari mana? Saya, mohon maaf Tuan, mulai sekarang pensiun. Loh, pensiun gimana katanya? Kalau kata bosnya itu, saya sudah masuk Islam. Saya tobat, saya sudah masuk Islam. Jadi jin itu tobat. Jadi setan itu bisa tobat. Yang nggak mau tobat kan iblis itu. Jadi setan dari masing mau tobat. Saya sudah masuk Islam, saya sudah tobat. Saya nggak mau lagi disuruh-suruh untuk mensihir orang, menjahati orang. Itu dalam hadis Bukhari. Nah, saya pas baca hadis itu, ternyata di zaman sekarang itu ada. Seperti itu ada. Jadi saya nggak sebut nama ustadznya, takutnya ibu-ibu kenal banget sama dia. Jadi pernah ada seorang ustadz, saya nggak sebut namanya ya. Beliau itu kedatangan tamu. Kedatangan tamu itu dukun dari Depok. Dukun dari Depok. Pokoknya yang biasa dukun tahu lah. Tapi udah tobat sekarang dukunnya. Dukun dari Depok. Dukun datang, Ustadz, saya mau tobat. Ajari saya, bimbing saya untuk tobat. Bapak kenapa tobat? Jadi ceritanya gini Ustadz. Beberapa malam yang lalu itu saya panggil jin saya. Biasa tugas Ustadz. Kalau jin dari bangsa setan, setan dari bangsa jin bisa masuk surga. Kalau tobat bisa masuk surga. Nah, ada yang nanya di online. Jadi saya teruskan ya. Saya beberapa malam yang lalu Ustaz, saya manggil jin saya, nggak datang-datang Ustaz. Mau datang itu menjelang subuh. Saya tanya, kamu dari mana kok nggak datang-datang? Maaf bos, saya tadi malam jalan-jalan, ketemu ada pengajian. Saya duduk, bagus pengajian saya dengerin itu. Terus kata bosnya itu, kata dukunnya itu, sekarang udah taubat saya bos. Saya mohon maaf, saya tidak lagi mau disuruh mensihir orang. Saya udah taubat sekarang. Izinnya itu taubat. Kata dukunnya itu, kalau jin saya taubat, saya ngapain lagi Ustaz katanya. Akhirnya bimbing saya untuk taubat Ustaz katanya. Akhirnya taubat itu, alhamdulillah itu, dengan izin Allah itu. Jadi hadisnya Bukhari itu ada. Samping Nabi mengatakan bahwa setan yang ditugasi menggoda Nabi itu masuk Islam, ternyata di zaman sekarang itu ada itu gitu. Jadi ada zaman sekarang itu jin yang tobat sampai dukunnya ikut tobat itu gara-gara jinnya sudah tobat. Jinnya mau ngapain? Jinnya udah tobat, saya nggak mau ngapain lagi kata dukunnya. Tobat akhirnya masuk Islam. Tidak hanya masuk, ya dia sudah Islam, cuman dia nggak mau lagi lanjut sebagai dukun itu. Allahu Akbar. Nah, akhirnya kemudian malaikat ini kalau udah orang itu mau mati, dia naik tugas, naik lagi ke atas langit. Yang turun siapa? Malaikat maut.
eksekusi kematian sampai dengan mati, naik lagi ke atas langit, turun lagi siapa? Malaikat Munkar Nakir. Itulah razia pertama. Razia pertama setelah dunia itu razia di alam barzah. Itu razia pertama. Razia pertama setelah alam dunia itu di barzah itu. Ibu-ibu pernah ketemu razia polisi nggak kalau naik motor? Ada yang pernah naik motor atau mobil sendiri? Kalau barzah nggak usah tanya lah. Nggak pernah ya? Belum. Nggak. Ibu Dwi pernah? Pernah naik motor pernah? Jagoan. Iya. Pernah ketemu razia polisi nggak? Pernah. Ibu punya SIM? Punya. Oh, udah tenang gitu ya? Waktu ketangkap itu sebenarnya lagi udah habis Pak. Oh. Tapi saya ya ngomong Pak, maafin saya Pak, saya maafin Pak polisi ya. Gitu. Rayu. Iya, saya rayu Pak. Negosiasi ya, Negosiasi. berhasil ya. Kalau punya sih mah aman sih Pak. Ya. Artinya gini, mungkin saya tadi kita di kelas di Babu Toba. Saya dulu sebelum menikah itu belum punya SIM kan. Jadi Itu jihad kali. iya betul jihad atau di Babu udah betul jihad tadi. Ya, saya itu dulu pas menikah itu, sebelum menikah itu belum punya SIM saya. Itu kalau ada razia polisi saya sembunyi apa cari cara lain ya. Lama-lama saya pikir-pikir ya ini nggak bagus sih lama. Nggak sehat. Iya nggak sehat. Kayaknya mesti punya SIM. Terus ya. Iya, akhirnya saya punya SIM. Was-was gitu. Begitu punya SIM, ada razia di mana aja tenang aja. Kenapa? Karena saya punya kelengkapan surat-surat. Nah, barzah juga gitu. Iya. Orang kalau nggak punya kelengkapan amal, melintasi barzah itu deg-degan itu. Nggak cuma deg-degan, bisa jadi nggak lulus kan naudzubillah dari. Makanya kita harus punya kelengkapan amal saat melintasi barzah itu. Dan kelengkapan amal itu salah satunya ya perbanyak surat Tabarok, membaca surat Tabarok atau Al-Mulk. Kan tidak semua kita berkesempatan meninggal hari Jumat kan? Iya. Meninggal di hari Jumat kan tidak bisa kita program. Berdoa sih boleh. Walaupun nanti tiap malam Jumat ibu deg-degan. Tiap malam Jumat deg-degan tuh ini Jumat ini takutnya matinya sekarang. Nah, walaupun boleh, tapi kan kita tetap nggak bisa memprogram mati hari Jumat. Yang bisa kita program adalah insya Allah membaca surah Al-Mulk atau Tabarok. Itu kalau kita rajin baca surah Al-Mulk atau Tabarok, paling enggak itu kelengkapan surat kita itu membuat kita insya Allah bebas razia itu. Bebas razia atau selamat saat di razia mana? Di barzah. Itu nanti di Yaumul Ba'ats itu ada razia lagi Bu. Karena saat itu kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ya, lapar, dahaga, terus kemudian tidak beralas kaki, belum berkhitan. Itu nggak enak itu, matahari cuma 1 mil dan itu tinggal baranya tanpa cahaya. Nah, maka kalau kita punya kelengkapan amal saat dibangkitkan itu kita aman Bu. Kalau apa kelengkapan amalnya? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, siapa yang di dunia pernah ngasih makan orang, pernah ngasih minum orang, nanti di akhirat pasti bangkitkan dia dikasih makan, dikasih minum sehingga dia tidak akan kelaparan. Aman gitu. Siapa yang di dunia pernah ngasih pakaian, di akhirat akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, nanti di akhirat akan dikasih kendaraan. Siapa yang di dunia pernah ngasih sendal atau sepatu, maka nanti di akhirat dia akan diberi sendal atau sepatu sehingga tidak nyeker. Itu kelengkapan amal. Itu persiapan di mana? Sekarang ini Bu kita persiapan kelengkapan amal itu. Itu nggak cuma ibu-ibu, saya juga sama harus persiapan juga itu. Yang mentang-mentang karena Ustadz sering dikasih baju, terus kemudian nggak ngasih baju, tetap Ustadz juga harus ngasih baju sama. Iya seperti itu. Enggak, kalau saya ngomong gini bukan berarti terus Ustadz nyindir minta baju ini. Enggak. Tapi kalau maksa XL Bu ya, saya beritahu aja XL. Maaf saya bercanda Bu. Tapi saya yang serius tadi ya, yang itu bercanda. Tapi yang serius ada tadi bahwa itu kita mesti punya kelengkapan amal. Nah, terus kemudian nanti di mahsyar ada razia lagi Bu. Kan ada yang dapat fasilitas, ada yang nggak dapat fasilitas kan? Yang dapat fasilitas enak Bu, ada haud telaga Rasulullah Muhammad SAW. Itu kelengkapan amalnya pada apa? Diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk diakui sebagai umat beliau, modal utamanya cinta. Tapi cinta yang dibuktikan. Nah, bagaimana membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa dia cinta.
Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka buktikan cinta itu. Bagaimana bukti kalau kita cinta sama Nabi? Pertama, memperbanyak menyebut dan mengingat beliau. Ya, yang kedua mengikuti sunnah beliau. Yang pertama, perbanyak sholawat, menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Ada makalah yang mengatakan man ahabba syai'an katsura dzikru. Siapa yang mencintai sesuatu jangan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Ibu ingat nggak lirik lagunya Dina Mariana itu? Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, ingat itu. Bu Surya usia berapa saat itu Bu Surya? Ya? Enggak saat itu pas ada masih muda ya. Bukan yang itu Bu, mengaku pujangan, bukan itu. Bukan yang itu, tapi yang ini, yang apa? Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, masih ingat ya? Kalau saya nggak salah Dina Mariana itu masalah. Iya. Nah, jadi itu orang cinta ya begitu. Jadi kayak tadi kita makan. Ibu-ibu makan karena apa? Karena lapar. Ya, enggak apa-apa sih, mubah. Enggak berpahala tapi juga tidak berdosa. Cuman kalau kata tadi kita makan karena ngikuti perintah Allah, nah, baru itu ada nilai pahalanya. Jadi kalau kita lapar Bu, pertanyaannya perintah Allah kalau kita lapar apa? Nah, gitu. Jadi bukan lapar makan, berarti kita makan karena lapar. Berpahala tidak, berdosa enggak juga sih, mubah. Jadi makan itu mubah. Nah, jadi tidak berdosa juga tidak berpahala. Itu mubah. Tapi kalau ibu, duh saya lapar nih. Begitu lapar, perintah Allah apa? Makan. Nah, berarti makan karena perintah Allah. Itu baru berpahala, ada nilai taat. Kan Allah nyuruh kita apa? Makan, minum yang halal, thayyib, dan jangan berlebihan. Nah itu. Nah, saya tadi nggak berani makan banyak karena depan jamaah. Ustadz itu kalau depan jamaahnya makannya kayak menteri, padahal kalau nggak ada jamaahnya makannya kayak meri. Enggak, jaim. Tapi saya tadi habis loh, berarti enak bener loh tadi. Iya. Iya, saya Masya Allah sambalnya ya enak, semuanya enak lah tadi itu Masya Allah, enak semua tadi. Lanjut sering-sering aja. Enggak. Enggak, cuman kan tadi sudah ngomong soal rawon, lain kali kayak harus coba itu rawon. Tapi saya itu kalau orang Kemang yang bikin rawon itu saya harus siap-siap nggak enak. Kenapa? Karena orang Kemang itu rawonnya sehat. Betul-betul daging. Iya. Sehingga di Kemang 2 itu Bu Arina. Ada kan ada bagian konsumsi setiap Sabtu Minggu itu Sabtu Ahad kan gantian itu. Menu besok kuliah subuh rawon. Itu mental saya udah siap-siap nggak enak wis. Karena apa? Karena dagingnya gitu. Begitu subuh ternyata ada lemak-lemaknya, ada daging rawonnya itu. Sowan iya, senang saya itu. Saya, Pak, tumben Pak orang Kemang kok ada lemak-lemaknya. Gini Ustaz kata Bapak itu. Tadi malam saya debat sama istri saya Ustaz. Jadi mau bikin rawon itu debat sama istrinya. Kata istrinya, Pak, nggak usah lemak Pak. Kata suaminya, lek kalau lemak itu tuh rawon mah. Nah, ledon lemak itu tuh rawon mah. Jadi menjelang subuh itu masih debat sama istrinya itu. Apakah dikasih rawonan itu atau tidak itu. Debat akhirnya menang suaminya rupanya. Begitu dikasih rawonan, Pak cocok ini Pak, saya baru senang. Karena sebelumnya saya sudah beberapa kali makan di perumahan-perumahan elit kayak Kemang itu, namanya rawon is kayak enak, mesti dagingnya wah. Tahu? Daging apa? Baitul Jihad, yang Baitul Jihad. Berarti itu ya, siapa? Saya nggak hafal namanya saya. Nggak hafal namanya. Oh, itu debat itu sama istrinya. Kalau gono rawonan nih Mas, itu rawon Mas. Hilang ya, ngakunya hilang ya. Lanjut. Tapi saya bercanda ya, tapi nanti saya tunggu lah, ada apa-apa. Insyaallah nanti diatur. Nggih, insyaallah nggih. Baik, lanjut. Jadi singkat kata, singkat cerita, kita makan karena perintah Allah. Sehingga berpahala. Kita haus, minum. Ya sudah, berarti minum karena haus. Berpahala? Enggak. Kenapa? Mubah soalnya. Mubah itu ya boleh, jadi nggak berpahala juga nggak berdosa. Tapi kalau kita haus, apa perintah Allah kalau saya haus? Oh minum. Terus
Dulu Nabi mencontohkannya gimana minum? Oh, pakai tangan kanan, baca bismillah. Kalau sekiranya mungkin sambil duduk, kecuali terpaksa ya sambil berdiri, maka selesai alhamdulillah. Paling tidak di situ kita ada double pahala mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad. Itu bagian dari mengingat juga itu, Bu. Mengingat. Jadi begitu kita ngantuk bukan tidur, perintah Allah kalau ngantuk apa? Tidur. Jadi tidurnya karena perintah Allah. Oh itu, terus dulu Rasulullah mau tidur bagaimana? Itu konfirmasinya gitu. Itu ingat Rasulullah itu. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu tadi itu, termasuk mau minum ingat kamu tadi itu. Jadi ini berarti saya tidur karena perintah Allah. Berarti ada nilai ketaatan, ada nilai pahala. Terus dulu Rasulullah tidurnya bagaimana? Oh baca bismillah, wudhu dulu sebelum tidur misalnya. Kemudian baca doa mau tidur. Nanti kalau bangun dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur dan lain sebagainya itu. Jadi singkat cerita, aktivitas duniawi kita bahkan itu asasnya ketaatan. Itu seperti itu. Nah, maka ketika kemudian kita membuat apa saja atas dasar ketaatan, itu nilainya jadi berpahala. Kalau tidak diniatkan, ya nilainya mubah. Mubah itu sebenarnya enggak berpahala, tapi juga tidak berdosa, tapi tergantung untuk apa juga setelahnya. Kalau untuk kebaikan sih ya insya Allah berpahala. Tapi akan lebih baik kalau dari awal sudah dasarnya ketaatan, sehingga kemudian ada nilai pahala dari awal. Itu seperti itu. Nah itu di mahsyar, di haud telaga Rasulullah Muhammad SAW itu tiketnya diakui sebagai umat beliau. Salah satu amalan utama untuk diakui sebagai umat beliau dengan mencintai beliau dan dibuktikan cinta itu dengan berbanyak selawat dan mengikuti sunnah beliau. Terus ada zillun yaumal la zilla illa zilluh. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kalau itu ada 7 macam orang ya. Silakan pilih saja kita termasuk yang mana. Mau dari pemimpin yang adil, orang yang bersedekah secara rahasia. Nabi menggambarkan tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Kemudian yang ketiga orang yang muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah dari sejak akil balik sampai meninggal baik terus orangnya. Terus kemudian ini kita belum tentu kita dapat ini. Kemudian yang keempat orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, ini yang sering saya bilang, mudah-mudahan kita termasuk yang ini, mudah-mudahan. Ibu-ibu, maaf ya kalau sentimen sama saya pasti nggak ngaji kan. Saya kalau sentimen sama ibu saya juga nggak mau datang. Ya artinya kita ini kan mau kumpulnya karena kita dalam hati saling bertaut, saling mencintai karena Allah. Setelah ini kita berpisah juga kan karena Allah. Jadi kita bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu ya. Itu yang saya sering di banyak kajian saya sering bilang. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini, yaitu saling mencintai karena Allah, bertemu kita karena Allah, berpisah juga karena Allah. Itu yang keempat. Kemudian ada orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Ibu kalau ingat dosa, ingat keburukan kita di masa lalu, atau pas kangen sama Allah atau apa, tiba-tiba meneteskan air mata, walaupun cuma setetes itu mahal itu Bu. Satu tetes air mata yang menangis karena Allah dalam kesendirian, itu bisa memadamkan api neraka. Sehingga orang-orang seperti ini Bu, kalau melintas di atas sirat, yang sirat itu berada di atas neraka, itu neraka nggak mau terima orang itu. Sambil berkata, cus cepat lewat. Karena kalau sampai dia mampir di neraka dan dia nangis, wah bisa padam api neraka. Makanya neraka tidak mau orang ini berhenti di neraka, suruh terus. Karena neraka itu nanti punya gancu. Siapa yang lewat di atas sirat itu digancu, ditarik gitu. Ya, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah, itu neraka nggak mau gancu orang itu. Karena kalau sampai dia masuk neraka, kalau sampai dia nangis, api neraka padam. Makanya orang ini nggak mungkin masuk neraka, asal menangisnya karena Allah, bukan karena mikir utang. Terus kemudian orang yang menangis karena Allah, terus orang yang apa lagi Bu? Dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya untuk berzina, tapi dia bisa menolak karena inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ya ini tidak semua orang punya kesempatan juga kan. Oke lah, lanjut. Apa lagi Bu? Udah berapa ini? 5, 7. Udah 5, 6, 7. Apa lagi Bu? Pemimpin yang adil. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah sudah tadi. Pemuda yang hatinya terkait kepada. Oh, hatinya selalu terkait dengan masjid. Ya. Orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Nabi menggambarkan baru keluar dari masjid sudah berpikir kapan kembali ke masjid.
Nah itu diantaranya. Sudah 7 itu, sudah 7. Nah, jadi ya silakan, tadi saya ulang, potensi kita mudah-mudahan itu yang saling mencintai karena Allah, kita bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Atau kita bisa juga menangis dalam kesedihan kita karena Allah. Termasuk juga kita insya Allah juga bisa masuk dalam kategori orang-orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi juga bisa kita lakukan. Dulu para sahabat Nabi setiap hari itu sedekah dengan 4 macam. Sedekah di waktu malam, sedekah di waktu siang, ya pokoknya setelah subuh lah pokoknya. Jadi malam ya, setelah subuh ya, pokoknya siang itu. Dan sedekah setelah terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Itu semua dilakukan oleh para sahabat Nabi setiap hari, tentu bagi yang mampu ya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Jadi harus agenda sedekah terang-terangan harus ada, agenda sedekah secara sembunyi-sembunyi itu juga harus ada. Diagendakan lah gitu, supaya kita masuk dalam kategori itu. Nah, itu yang bebas razia mahsyar karena dapat fasilitas. Yang nggak bebas razia karena panas matahari terendam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Nanti ada razia apa lagi? Razia hisab, Bu. Ada razia hisab. Kelengkapan amalnya apa, Bu? Kalau supaya bebas hisab, perbanyak tobat. Pertama minta kepada Allah hisab yang mudah. Perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, tutup aib sesama kita, permudah urusan sesama. Kalau kita punya kelengkapan amal 5 ini beres lah. Hisab beres insya Allah. Kenapa beres? Pertama kita minta hisab yang mudah. Kalau Allah kabulkan, hisab kita akan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita tobat, kata Allah, dosa kita yang telah lalu Allah tidak peduli. Kalau kita banyak memaafkan sesama, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Kalau kita nutup aib saudara kita, aib kita ditutup oleh Allah. Kalau kita memudahkan urusan sesama, akan dipermudah urusan kita oleh Allah. Udah 5 kelengkapan amalnya. Nanti ada mizan, timbangan, ada sirat. Terakhir surga neraka, semoga untuk kita surga tanpa mampir untuk disiksa neraka. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu Bu ya. Jadi setelah dunia ini banyak razia-razia. Tapi Ibu enggak usah khawatir, asalkan sudah punya kelengkapan amal-amal itu. Nah, kita bisa Bu bebas razia itu ketika kita pergi pakai pengawalan foreigner. Oh iya, aman, enggak akan dirazia. Kenapa? Karena kita pakai pengawalan khusus. Iya. Nah, emang ada jalur pintas seperti itu? Ada. Kan Nabi bilang ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab itu kan. Dan kata Imam Al-Qurtubi, nanti sini kalau kita ketemu nanti ya. Ya 5 tahun lagi lah ketemu. Tapi saya terangkan sekarang, tenang aja. Nah, dari kata Imam Al-Qurtubi ada kemungkinan yang dimaksud dengan 70.000 itu ditambah lebih dari itu bisa. Karena ada beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Jadi ada kemungkinan itu bukan angka yang sudah berhenti. Jadi masih mungkin ditambah. Merujuk pada beberapa riwayat hadis yang ada yang nanti akan kita bahas 5 tahun lagi lah insyaallah. Insyaallah. Itu ya Bu ya. Jadi intinya bahwa semua kita ini itu akan melewati tahapan-tahapan razia-razia itu. Tapi saya ulang, nggak usah khawatir. Seperti halnya kalau kita di dunia punya kelengkapan surat-surat kendaraan kita tenang, maka kalau kita punya kelengkapan amal, insya Allah tenang. Ya, terus yang further tadi apa itu? Syafaat itu. Orang kalau dapat syafaat dengan izin Allah, itu alamat sudah beres, barzahnya beres, mahsyarnya beres, hisabnya beres, mizannya beres, siratnya beres, semuanya beres insya Allah. Maka beramalah dengan amalan yang banyak mengundang syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lanjut silakan. Siapa yang mau baca? Bu Surya mungkin? Bu Surya. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa maksudnya melalui suatu keadaan setelah keadaan yang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, sesungguhnya di hadapan kamu sekalian akan ada suatu perkara besar. Maka mintalah pertolongan kepada Allah yang Maha Agung. Menurut Abu Nu'aim, hadis ini Gharib dan Jalur Abu Ja'far dan Jahil. Karena telah
Jabir bin Yazid Al-Jafi dan dari Jabir diriwayatkan oleh Al-Mufaddal. Tapi perlu saya katakan di sini bahwa Jabir bin Yazid Al-Jufi adalah seorang yang matruk hadisnya, maka tidak dapat dijadikan hujah dalam hukum. Di kota Cordova pernah ditemukan sepucuk surat di pusara seorang perdana menteri bernama Abu Amir bin Syahid. Surat itu terpendam di depan pusara temannya, menteri juga bernama Abu Marwan As-Jurjadi. Seakan-akan dia hendak mengatakan sesuatu kepadanya. Keduanya dikubur di sebuah taman yang sering mereka gunakan untuk berkumpul semasa hidup mereka. Bunyi surat itu antara lain, "Hai sahabatku, bangunlah. Sudah berapa lama kita tinggal di sini? Sudah lama kiranya kita tidur pulas di sini. Benarkah? Berapa kali awan yang sarap, curahkan hujannya murah lebat. Berapa kali ia terangi dengannya segala macam kesusahan kita. Semua seolah tak pernah terjadi, lewat begitu saja tak pernah henti. Meski kemalangan datang bertubi, namun seolah kita tak pernah peduli. Semua dicatat dengan ketat, malaikat pencatat, penghafal kuat. Semua dikumpulkan dengan cermat, malaikat jujur, hadir tak pernah telat. Betapa menyesal dan sedihnya kita jika rahmat yang kita damba malah berlari menjauhi kita. Berat deritanya pasti terasa. Ya Tuhan, mohon ampunanmu. Engkaulah semata penguasaku. Meski ku tahu hamba-hambamu tidak sepenuhnya menaikkan hati. Baik. Tadi ketemu ayatnya di surah Al-Hadid. Sebelum saya masuk ke penjelasan ini, tolong baca dulu surah Al-Hadid. Al-Hadid, Ar-Ra'd surah 13 ayat 11. Baca terjemahnya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baca terjemahnya. Surah ke-13 ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Iya itu. Terus. Dari depan dan belakang mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindung bagi mereka selain Dia. Jadi ada malaikat yang Allah tugasi untuk menjaga siapa tadi, manusia ya, di arah depan dan belakangnya, ya. Itu sampai hari kiamat itu. Sampai orang mati. Begitu mau mati nanti yang turun siapa tadi, malaikat mau. Nah, ini tadi kita dijelaskan Bu tentang, tapi juga jangan lupa tadi ada setan juga loh ya tadi. Ada setannya juga. Wasitnya kita Bu, wasitnya. Kalau kita memihak ke malaikatnya ya, yang kuat malaikatnya, setannya melemah. Jadi kalau kita menentukan nafsu dan syahwat kita, yang menang setannya. Malaikatnya bukan kalah, pergi malaikatnya. Orangnya udah demen sama setan, ngapain saya deketin, kira-kira gitulah. Bu, baik, tadi dibaca oleh Ibu Suryat surah Al-Insyiqaq ayat 19 tadi, bahwa latar kabun natobakon antobak, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa maksudnya melalui suatu keadaan setelah keadaan yang lain. Jadi saya mau terangkan gini, saya simpelkan kesimpulannya itu. Jadi gini, dulu kita lahir dalam keadaan sebagai bayi, batita, bayi di bawah 3 tahun, terus balita, terus menjadi kanak-kanak, betul ya? Pas kanak-kanak naik menjadi remaja, betul ya, tahapan gitu ya, dari remaja terus dewasa, pradewasa dulu ya, pradewasa, terus apa? Dewasa. Setelah itu apa? Setengah tua dulu. Makanya pratua. Terus tua. Ya.
Iya, tua. Terus apa lagi? Tua banget, iya, sampai meninggal dunia. Itu tahapan di dunia, betul ya? Wes. Sebelum kita di dunia ada tahapan loh, Bu. Apa? Di rahim. Sebelumnya lagi di mana? Di azali, di alam ruh. Nah, itu stok ruh itu sudah ada semua, Allah ciptakan di alam azali sana. Terus Allah casting. Hartoyo, kamu keluar dulu. Lin, kamu kan jadi istrinya dia nanti ya, kamu ke belakangan deh keluarnya itu. Randi, kamu nanti jadi anaknya ini ya, tapi belakangan keluarnya nanti di casting. Jadi kita ini hasil casting sebenarnya. Yang casting langsung Allah, yang nunjuk Allah langsung. Aslinya kita itu kalau dari roh, dari segi roh itu usianya sama. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir itu di alam azali stok ruhnya sudah ada. Tapi jangan songong sama orang tua begitu. Sekarang habis ngaji ketemu bapak, Pak, kita hasil casting Bapak, hasil casting. Jangan gitu. Justru karena Allah mengcasting kita sebagai anak, harusnya berperan dengan baik sebagai anak. Itu maksudnya gitu. Jangan terus secara songong kita hasil casting Bapak ya. Baik, saya mau teruskan. Nah, itu tahapan sebelum dunia. Setelah dunia ada tahapan lagi ya? Ada barzah. Apalagi kiamat dulu, barzah, kiamat, yaumul ba'ats, mahsyar, pembagian buku, hisab, mizan, sirat, baru surga neraka. Kalau kita hitung, sekarang kita baru yang tahap berapa? Ketiga sekarang kita. Baru ketiga loh kita ini. Kan dari azali, rahim, dunia. Baru ketiga kita. Setelah ini kemana? Barzah, coba kita hitung. Barzah, kiamat, yaumul ba'ats, mahsyar, pembagian rapot, hisab, mizan, sirat, masih 9 tahapan loh. Ya Allah. Barzah seumur bumi lah. Begitu yaumul ba'ats, pasca kiamat itu sehari seperti 1000 tahun. Dan kita tidak tahu berapa lama tahapan itu. Nah, Bu, saya mau cerita gini maksud saya. Bayangkan perjalanan yang begitu jauh kita kurang bekal. Minta kemana kira-kira? Maka cukupilah bekal kita mumpung masih di dunia. Nah, mempersiapkan bekal di dunia ini, Bu, kalau kita persiapannya cuma beramal seumur hidup, kurang. Kita mau berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun itu nggak ada apa-apanya dengan akhirat nanti. Terus gimana dong Ustaz? Nah, maka dari sekarang persiapkan amal-amal yang sekiranya walaupun kita mati, amal itu terus mengalir sehingga kita dapat bagian pahala. Satu. Yang kedua, Bu, kalau kita mengandalkan puasa kita sendiri dengan badan kita yang terbatas ini, mengandalkan sholat kita sendiri yang dengan batas, kita dapatnya sedikit, Bu. Libatkan banyak orang untuk sholat, yang dengan sholat mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Caranya bangun masjid, bantu bangunan masjid, atau bayar listrik masjid, atau apalah. Itu sebuahnya itu orang sholat itu. Kita sholat duhur dapat pahala untuk kita sendiri, plus orang sebanyak itu yang sholat karena bantuan kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Lah kalau kita kerja dengan badan kita sendiri nih, terbatas ini. Terbatas. Ustaz, contohnya harta. Ya kalau punya harta, kalau nggak punya, Anda punya apa? Saya punya ilmu, dengan ilmu. Saya punya doa, dengan doa. Saya punya ide, dengan ide. Makanya kan ada ayat tentang apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u wa la yahuddu. Itu dan dia tidak mendorong orang untuk ngasih orang-orang miskin. Karena di antara kebiasaan Nabi kalau beliau lagi nggak ada duit, itu beliau mendorong sahabat-sahabat yang kaya untuk membantu orang-orang miskin atau ya tadi berjuang di jalan Allah. Nabi bisa, Bu, gini Uhud jadi emas bisa. Tapi kan nanti pahalanya diborong Nabi sendiri. Nabi ingin sahabat-sahabat terlibat. Makanya Nabi mendorong sahabat, ayo berbagi. Dan Nabi mencontohkan juga untuk kita yang nggak punya uang, kita kasih informasi dong ke teman kita. Makanya saya ulang, Bu, amal itu kalau hanya pakai badan kita yang ini terbatas, sedikit Bu yang bisa. Maka sediakan, walaupun nggak banyak, mau uangnya nggak banyak, mau gimana? Sediakan dari uang kita untuk masuk kota amal masjid, musola, madrasah, pesantren, atau apalah yang sekiranya ya tadi ketika kita sholat kita tidak hanya dapat pahala sholat kita, tapi sholat sebuahnya itu orang yang sholat. Pas Ramadan kita tidak hanya dapat pahala puasa
kita sendiri, tapi dapat pahala sekian banyak orang yang berbuka puasa karena bantuan kita, atau sahurnya karena kita yang bantu, atau kita pernah kirim beras kepada dia sehingga dia bisa sahur dan buka dengan doa, dan begitu seterusnya. Bisa dimengerti namanya? Itu tahapan-tahapan itu ke depan tuh tahapannya jauh lebih panjang lagi. Dan saya ulang, kalau kita mempersiapkan bekal hanya sebatas umur kita dan hanya pakai badan kita ini, dapatnya nggak banyak. Kalau mau dapat banyak, investasi pahala yang terus mengalir plus investasi yang sekiranya kita tidak hanya dapat pahala dari amal dengan badan kita saja, tapi juga dari sekian banyak badan yang kita bantu sehingga kita dapat pahala yang sama. Itu yang saya sering sampaikan ayatnya surah An-Nisa ayat 85 ya Bu ya. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang ditolong. Kalau dalam hadis Sahih Muslim tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ya Bu, silakan Bu. Ustaz, kalau kita mau memindahkan makam, itu tidak ada. Masih longsor, makam suami masih longsor. Enggak, makam siapapun, saya mau tanya aja. Yang kapan hari bukan cerita longsor itu? Itu sekarang udah di itu Pak, di Kisi. Oh iya. Saya yakin jadi mau gimana ya? Kita terpaksa lah. Ya daripada. Jadi saya mau tanya, kalau kita mau memindahkan makam, tapi tidak, itu makam itu tadinya tidak digusur. Pokoknya mau memindahkan karena lebih baik gitu loh Pak. Itu hukumnya gimana Pak? Hukumnya boleh atau tidak? Terus saya mendengar katanya tidak boleh kalau tidak keadaan terpaksa atau Nah iya. Jadi gini. Sebabnya kenapa? Bagus. Kata para ulama, berbaik sama-sama. Kata para ulama, kuburan itu kehormatan seseorang. Kalau digali-gali lagi, takutnya kehormatannya jatuh gitu. Jadi kalau misalnya dia, maaf ya, dibongkar kok gosong, kan disiksa oleh Allah, kan jadi buruk. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Atau misalnya dia utuh, kalau utuh rawan fitnah, ntar dikeramatkan. Orang datang situ, maaf ya, minta yang aneh-aneh ntar, sampai minta nomor buntut aja ke situ misalnya. Makanya kalau kata para ulama, sekiranya tidak perlu, sudahlah nggak usah dibongkar, biarkan dia di makam aja, kecuali terpaksa. Kalau terpaksa tidak apa-apa. Jadi kalau ibu nanya, kata para ulama, sampai yang saya ketahui, jangan alasan adalah karena itu kehormatan dia. Jadi ibarat orang sudah ditutup dan sudah terjaga kehormatan di dalam kubur itu sudah. Kalau dibongkar, takut nanti melihat hal-hal yang aneh, yang kalau itu buruk nanti buruk bagi dia. Akhirnya, oh ternyata dia, wah iya. Kalau dia utuh, badannya wangi, nanti orang malah ke situ dan berbuat sesuatu yang berlebihan nantinya. Jadi nggak bolehnya karena itu ya Pak? Ya, karena itu kehormatan. Walaupun kalau terpaksa tidak apa-apa. Kalau terpaksa. Mau digusur atau Ya. Kalau terpaksa tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau udah makan daripada kenyang semua. Semoga kenyang jasmani, kenyang rohani. Iya. Kalau nggak ada, saya coba dulu ya kali ya. Ya, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.